kok masyarakat mau bayar. Tapi pada saat kita ukur, saya nggak tahu batasnya di mana. Itu hampir satu blok plus satu hambaran. Kalau berbicara fakta di lapangan, saya dari skala 1 sampai 10, saya kasih poin 3. Ini nggak teoritis. Bagi saya kayak masyarakat yang dia membeli tanah hanya dengan percaya dengan selembar kertas. Misalkan dengan saya punya tanah luas 100 meter, ini buktinya ada kertas PBB 100 meter dan langsung ditransaksikan. Bagi saya itu juga lucu gitu. Kita pengen membedah perilaku masyarakat konyol gitu ya. Kok bisa ya konyol, kok ada orang percaya saja dengan kertas, satu selembar kertas yang menyatakan bahwa luas bidang tanah tersebut 100 meter, bahkan sampai ditransaksi. Terus akhirnya kan ketika kita ukur, ternyata luasnya ada yang kurang, ada yang lebih. Seperti itu kan yang banyak terjadi. Nah, kebanyakan bagi saya itu perilaku masyarakat yang lucu. Dan mitos apa di masyarakat itu? Kok bisa kayak misalnya tadi itu, tanahnya aja nggak tahu tapi dia mau bayar pajak tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, kali ini kita jumpa lagi di acara podcast Bincang Tanah dan Ruang, Bintangku, dan collab dengan podcast Dosen Terbang. Oke, siap. Jadi pemirsa, pada kesempatan kali ini di podcast collab ya antara Bintangku dan Dosen Terbang, kita menghadirkan Pak Yugi Limantara, Sarjana Teknik. Beliau adalah pemilik ya Pak ya? Ya. Pemilik dari KJSB atau Kantor Jasa Survei Berlisensi, Yugi Limantara dan rekan. Tempat tanggal lainnya, beliau asli Kuningan, lahir 10 Mei tahun 91, kemudian tinggalnya di Jakarta Timur, di Duren Sawit. Kemudian pendidikan formalnya S1-nya Teknik Geodesi di Undip tahun 2009. Kemudian pernah menjalani beberapa pendidikan non formal, seperti tahun 2014 itu ada pelatihan dasar survei di ITB, kemudian 2020 pelatihan dasar pengolahan data citra satelit resolusi tinggi atau CSRT di LAPAN. Kemudian 2020 pelatihan dasar modern GIS SI Indonesia, kemudian 2023 ini yang terkini ini ya, pelatihan pemetaan bidang tanah terintegrasi oleh BPSDM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Kemudian kalau profesi sudah tentu beliau malah melintang di dunia terestrial ya, jadi memang ahlinya itu memang di bidang terestris, ahli media terestris, kemudian ahli muda GIS juga, lisensinya di LSPD Geospasial Pak ya. Yeah. Kemudian surveyor dasar muda menggunakan lisensinya LSPIC. Bahasa Inggris bisa. Jadi nanti kalau ditanyakan pakai bahasa Inggris bisa. Teman-teman kalau mau komen pakai bahasa Inggris boleh silakan. Kemudian kalau Indonesia udah jangan ditanya lagi. Pengalaman kerja dari tahun 2025 itu banyak banget ini. Jadi pernah jasa konsultasi untuk penentuan batas areal yang terkena pembangunan bendungan di Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak. Kemudian pernah juga menjadi tenaga ahli survei pemetaan tanah untuk membantu BPKAD. Dan 2024 juga rata-rata tentang ini ya, tentang pengukuran, karena memang beliau ahlinya pengukuran, jadi pemasangan tanda batas, kemudian pengukuran, pemetaan gitu. Mungkin itu yang dapat saya kenalkan siapa pembicara kita pada kesempatan kali ini, dan kita nanti akan berbincang-bincang. Ini nggak teoritis, tapi ini lebih ke arah kita pengen membedah sebetulnya apakah ada sesuatu yang menarik untuk kita bahas, terutama tentang tadi itu yang disampaikan Pak Yugi, perilaku masyarakat, karena ini nanti kaitannya dengan sebetulnya kita itu perlu mengupgrade diri kita atau enggak gitu, terutama dalam kaitan dengan masalah pertanahan gitu. Oke Pak Yugi, selamat datang di podcast Bintangku dan Dosen Terbang. Sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Dan ini tempatnya memang spesial, kita nggak pakai tempat yang khusus, kita pakai seadanya aja. Karena memang kita konsepnya tuh nggak yang resmi-resmi banget gitu. Saya tanya ya Pak ya, bagian pertama nih untuk pembukaan nih. Bapak bisa nggak ceritakan sedikit bagaimana Bapak awal mulanya kok kemudian masuk ke dunia pengukuran? Awalnya gimana dulu? Apakah dipaksa orang tua atau memang dari awal punya ketertarikan di bidang itu? Gitu. Ya awalnya gimana? Awalnya waktu ketika saya SMA mungkin ya, SMA mau pilih jurusan ketika kuliah itu kan, saya lihat nih kayak jurusan teknik nih cowok banget. Wah, saya harus teknik nih. Nah, teknik setelah pilih di mana yang oke. Wah, kayaknya yang banyak duitnya nih sipil. Justru saya pengen banget masuk sipil. Tapi setelah saya coba kok passing grade saya nggak masuk. Saya kan realistis juga ya, lihat nilai rapot saya. Wah, ternyata setelah browsing, wah masuknya di geodesi nih. Geodesi pun saya pilih geodesi apa, tapi pas saya baca profilnya, lihatlah di sebuah kampus yaitu Undip, ada penerimaan,
Pas dia lihat, wah ini profilnya panjang, kayaknya prospeknya apa namanya lumayan, saya pilih. Alhamdulillah langsung keterima. Terima perjalanan semester 1, 2, 3 nih. Belajar apa, untuk apa saya juga masih belum nyambung. Tapi mulai di semester tingkat 3 itu saya udah, wah kayaknya memang jalannya harus di sini. Terus ya sudah saya jalani dan akhirnya saya menikmati. Alhamdulillah selalu dimudahkan, ya mungkin karena doa ibu juga. Sampai akhirnya punya kantor sendiri. Sampai akhirnya punya kantor sendiri. Perjalanan pun ketika lulus saya kan tidak langsung ke darat dulu ya. Saya coba, wah nih jurusan pemetaan ini, bidang keahlian pemetaan yang banyak duitnya di mana. Waktu itu pada saat saya lulus, ternyata yang booming kan di offshore. Ya udah saya harus masuk offshore nih biar cepat kaya. Karena banyak uang. Saya coba ke sana, saya menikmati sekian panjang, tapi ternyata ya plus minus juga kerja di offshore kan ada juga plus minusnya lah. Dengan salah pertimbangan dan kemudian menikah, akhirnya saya memutuskan untuk saya harus banting setir nih. Akhirnya saya memutuskan banting setir di darat. Kebetulan di Kementerian ATR BPN pada saat yang sama, kebetulan momennya pas aja. Ada PTSL. Apa nih PTSL? Setelah saya pelajari, oh seperti ini. Oke lah, saya yakin saya bisa belajar dengan cepat. Saya bisa menyesuaikan diri, beradaptasi, dan akhirnya berada di titik ini. Kalau ditanya perjalanannya kok bisa sampai ada di titik, saya juga bingung. Mungkin dari suratan. Kok tiba-tiba alhamdulillah punya kantor, punya SDM, dan punya alat yang menunjang. Seperti itu. Jadi memang dari awalnya sudah tertarik pertama sama dunia teknik ya Pak ya? Iya. Terus kemudian ternyata di perjalanannya akhirnya ya sampailah ke titik yang sekarang punya kantor sendiri di bidang yang inline dengan pendidikannya. Jarang Pak orang yang kayak gitu Pak. Kadang-kadang kuliahnya apa nanti kerjanya beda gitu. Tapi kalau Pak Yugi ternyata bisa inline gitu, sama seperti apa yang dulu disekolahkan gitu kan. Kemudian yang kedua Pak, saya pengen tanya tentang dinamika di lapangan ketika berinteraksi dengan masyarakat. Dalam proses pengukuran atau pemetaan atau apalah melayani masyarakat itu, tantangan apa yang sering muncul ketika berhadapan dengan masyarakat atau pemerintahan Pak? Ini entah ini jokes yang memang kebetulan sangat kita hadapi. Posisi kita itu di survei dan pengukuran itu dari sejak saya di offshore juga Mas. Jadi ternyata tantangan terbesar dari seorang surveyor ini adalah bahwa menghadapi kenyataan bahwa kebanyakan klien kita adalah bukan orang survei juga. Artinya klien kita itu kan memang kebanyakan ya dalam tanda kutip awam. Itu tidak hanya berlaku di kadastral Mas, di yang offshore juga ternyata kan begitu, karena klien kita lainnya orang konstruksi yang memang ya tidak memahami secara menyeluruh bagaimana metodologi dan lain-lain. Nah sekarang pindah ke kadastral pun tantangannya ternyata sama. Yang kita hadapi hanya dulu corporate, dulu bidang-bidang tertentu, dan sekarang klien kita kan karena kita melayani masyarakat, klien kita ya masyarakat langsung. Nah, itu tantangan memang ya, akhirnya hanya beda penyampaiannya saja. Penyampaian dulu ketika kliennya adalah corporate ya kita sampaikan dengan bahasa corporate. Dan ketika kita berhadapan dengan masyarakat, kita sesuaikan background-nya. Ketika background-nya petani ya kita bahasa bagaimana meramu kegiatan survei pemetaan ini untuk bisa mudah dipahami dengan bahasa petani, dengan bahasa peternak, dengan bahasa nelayan dan lain-lain. Seperti itu. Jadi teman-teman semuanya, pemirsa semuanya, sebelum kita lanjut ini kita perlu diputar ulang ya. KJSB yang dipunyai oleh Pak Yugi Limantara ini menyediakan jasa untuk pengukurannya Pak ya. Nah, sekarang ini Pak jelaskan Pak. Yang biasanya mendaftar atau yang diperkenankan bisa mendaftar di tempat Bapak itu siapa aja? Misalnya perorangan itu jelas tuh. Terus kemudian perusahaan ya. Pemerintah juga bisa. Terus kemudian ini Pak, yang dikerjakan itu cuma sebatas ngukur kah atau apa Pak? Coba jelaskan dulu Pak. Jadi biar ada gambaran di pemirsanya. Oke. Jadi KJSB ini kan kalau saya pelajari ini cukup panjang perjalanannya Mas. Jadi memang kebutuhan layanan di ATR BPN ini kan semakin tahun semakin banyak. Karena kebutuhan masyarakat akan tertib administrasi pertanahan kan semakin besar ya. Cuma kan posisinya di Kementerian ATR BPN ini khususnya di survei terbatas. Akhirnya dikeluarkanlah regulasi-regulasi terkait surveyor berlisensi ini. Kalau berbicara histori ini dari 98
2016 sampai akhirnya terakhir di Permen 9 2021 itu dibentuklah dalam artian BPN ini mengeluarkan mitra. Itu dibentuklah KJSB, surveyor berlisensi dalam wadah. Karena dalam prakteknya surveyor berlisensi ini kan tidak bisa berpraktek persen to persen, harus ada wadahnya. Nah, diwadahin oleh KJSB karena supaya ketika ada apa-apa, ketika dalam hal pertanggungjawabannya itu bisa dicari nih, korespondensinya jelas dan hukumnya pun jelas. Nah, kalau mengutip dari Permen 2021 itu menyatakan bahwa KJSB diberikan kewenangan oleh KTR BPN untuk melakukan beberapa kegiatan survei pemetaan dan ruang, di antaranya pendaftaran pertama kali, kemudian pemeliharaan data, untuk pengukuran untuk pengadaan tanah dan kegiatan survei ruang lainnya. Kliennya selagi dia membutuhkan selagi produknya adalah PBT, baik itu masyarakat, perusahaan maupun pemerintah, instansi pemerintah itu bisa menggunakan jasa kami di loket KJSB. Oke, jadi pemirsa yang mau ukur tanah silakan berhubungan dengan KJSB. Udah jelas banget tadi yang dijelaskan tadi. Terima kasih promosinya. Kalau yang di sekitar ini Pak, ini nggak Pak, per regional atau enggak KJSB-nya itu? KJSB ini secara wilayah kerja kan Jawa Barat, cuman dalam prakteknya dia harus wilayah kerja Jawa Barat. Cuma untuk praktek di kabupaten tertentu dia harus punya alamat korespondensi. Jadi kayak misalnya saya KJSB posisi Kuningan. Kalau ingin praktek di Cirebon, kalau ingin praktek di Indramayu harus punya korespondensi di sana. Artinya sebetulnya tidak tertutup kemungkinan pemirsa yang di Bandung bisa ke Pak Yugi ya, asalkan Pak Yugi buka kantor di Bandung. Oke. Sip, menarik. Kemudian yang pertanyaan berikutnya. Pernah nggak Pak mengalami penolakan dari warga saat hendak pengukuran? Misalnya mereka tetangganya belum srek sama batas yang diajukan oleh pemilik tanah, misalnya baru sengketa atau apa gitu. Pernah nggak Pak ditolak itu? Kalau pengukuran yang lewat loket PLM ke kita, yang di luar, kalau pengukuran sistematis ya, kalau pengukuran sporadis rutin yang masuk ke loket kita, itu jarang sekali yang benar penolakan. Karena kan sebelum akhirnya kita ngukur itu segala bentuk persyaratan, berkas dan lain-lain kita cek yang komplit. Artinya berkas yang dilampirkan ke kita itu menyatakan bahwa tanah tersebut sudah tidak ada masalah secara objek maupun subjeknya. Nah, adapun yang sering terima penolakan dan lain hal adalah ketika kita pengukuran sistematis PTSL gitu. Banyak masyarakat yang memang bagi warisnya belum jelas, sesama adik kakak gitu kan, malah ada yang memang meluapkan ketidaksepahaman antar mereka dengan emosi, ada yang malah saling nangis, jadi kan ya kita juga nggak tega. Ya begitu kita lewat aja sih. Kita lewat sambil kita berikan penjelasan dan lain hal sebagainya. Tapi alhamdulillah ya keuntungan mungkin skill itu juga dalam artian karena kita dari saya pribadi memberdayakan teman-teman yang memang domisili sini, domisili Kuningan, jadi secara adat istiadat, secara social culture maupun antropologinya, jadi memediasinya itu lebih mudah, lebih gampang karena sudah tahu kan, karakter orang seperti ini, karakter orang seperti ini, karakter orang seperti ini, jadi sudah bisa paham. Jadi salah satu teknik untuk menghadapi atau mengolah konflik menggunakan orang lokal sebagai pegawainya Pak Yugi. Betul. Kan? Itu namanya solusi berbasis lokal wisdom, betul. Langsung memberdayakan yang dari lokal situ. Kemudian kita masuk ke masalah kesadaran kadastral, Pak. Jika kita bicara soal kesadaran kadastral, seberapa paham nih masyarakat kita tentang pentingnya pengukuran, masang patok dan sebagainya itu, kemudian mendaftarkan tanahnya sampai keluar sertifikat. Kalau dikasih skala 0 sampai 10, sekarang posisi masyarakat ada di skala nomor berapa? Kapan, Pak? Kesadaran mereka. Jawabannya mau yang enakan atau mau yang menyenangkan nih? Yang realistis saja, Pak. Realistis. Mau nggak enak pun juga nggak apa-apa. Nanti kan biar pemirsa tahu bahwa ternyata kita perlu mengupdate pengetahuan kita misalnya gitu, atau gimana gitu. Kalau berbicara fakta di lapangan, saya dari skala 1 sampai 10 saya kasih poin 3. 3. Berarti masih jauh banget, Mas. Jauh banget. Jangankan informasi pertanahan, Mas. Kalau saya main ke daerah-daerah perbatasan Kuningan itu, kantor BPN-nya dimanapun kadang-kadang tidak tahu ya. Kantor BPN di mana, terus mengurus seperti apa dan lain. Memang menurut saya
blasting informasi terkait pertanahan. Kalau berbicara kesadaran akan dia pentingnya legalisasi aset tanah dan lain-lain, itu sangat besar keinginannya. Cuma kemana, harus apa, dan bagaimana, itu yang jadi PR kita nih selaku praktisi semua, baik dari ATR BPN maupun dari KJSP maupun dari rekan-rekan yang lainnya. Jadi menyampaikan itu segamblang mungkin, setransparan mungkin, itu masih menjadi PR kita semua, Mas. Misal Bapak datang ke pelosok yang dia tuh sama sekali tidak pernah menjangkau kota gitu ya, jadi dia nggak tahu kantor BPN di mana. Tapi ada nggak dia tuh terbersih keinginan untuk sebenarnya disertifikatin? Paling nggak dia tahu kata-kata sertifikat itu, Pak. Tahu, Mas. Tahu ya. Tahu. Cuma dia nggak tahu gimana Dia nggak tahu. Dan dia nggak tahu hak dan kewajiban dia itu apa gitu nggak? Iya, betul. Jadi ya betul itu. Memang sekarang kan sudah era digital. Cuma kan kita berbicara kewilayahan. Kalau berbicara Kuningan kan, ya kalau berbicara ternyata maksudnya blasting lewat media sosial, platform digital saja tidak cukup karena itu tidak menjangkau orang-orang atau masyarakat kita di perbatasan-perbatasan Kuningan, di mana yang notabene kebanyakan di sana juga yang punya asetnya adalah orang-orang di usia 40 ke atas yang memang agak sulit untuk untuk menjangkau informasi digital. Nggak pada punya medsos lah gitu. Ya mereka tahunya pokoknya di dapur aja sama Iya, betul. Petani. Kalau saya kan kebetulan sebelasan tahun yang lalu ya, saya juga ikut terlibat dalam katakanlah sebagai petugas syukur itu. Dulu di tempat saya di Lampung itu, di Sumatera bagian selatan Lampung itu masyarakat itu kan lebih cenderung tidak senang masang patok kalau tidak disaksikan oleh orang BPN itu. Oke. Itu tapi kan itu kan konteksnya belasan tahun yang lalu dan itu di Sumatera, di Pulau Sumatera, bukan di Jawa. Kalau di Jawa kan bayangan saya di Jawa lebih bagus daripada itu. Jadi kalau di sana itu mereka nggak mau pasang patok sebelum orang BPN datang tuh. Kalau di sini gimana Pak? Di sini? Kalau di sini nggak. Di sini ya mereka mau pasang patok karena ya mereka alhamdulillahnya di Kabupaten Kuningan ini mereka sudah paham ketika pasang patok dasarnya adalah kesepakatan bukan pihak luar. Jadi Bang kesepakatan bahwa karena kalau berbicara batas alam secara batas alam di Kabupaten Kuningan ini biasanya ditandai sama pohon tuh Bang. Pohon ya. Pohon ada namanya pohon hanjuang. Biasanya itu yang jadi batas. Ketika transaksi dari hanjuang 1 ke hanjuang 2. Nah, itu dari pohon ke pohon. Nah, itu kalau bicara tadi kesadaran pasang patok harus disaksikan pihak desa mungkin iya ya. Kalau ke BPN kayak kejauhan. Disaksikan pihak desa hanya untuk mengetahui tapi dasarnya adalah tetangga batasnya saling bersepakat. Gitu. Jadi sudah lebih bagus daripada di tempat saya dulu ya. Oke. Kemudian Pak, kalau seberapa sering Bapak menemukan tanah yang sudah ditempatin puluhan tahun, tapi dia ternyata belum jelas tuh. Jadi misalnya dia menempati tanah misalnya kakeknya itu, dan dia nggak tahu batasnya itu sebenarnya di mana gitu. Pernah nggak Pak ketemu itu Pak? Banyak. Sering berarti? Bukan, kita bicara, jangankan itu yang masih ada histori riwayatnya. Ini teman-teman yang saat ini mendiami di kawasan hutan pun banyak. Ada salah satu desa lah di Kuningan, yang dimana balai desanya, masyarakat itu mendiami kawasan hutan. Masuk kawasan hutan ya? Iya. Terus ada yang mungkin ada dampak karena kalau nggak salah ada yang karena pergeseran tanah, terus direlokasi nih satu desa ke ke kawasan hutan dan itu pun ya kembali lagi kayak yang seperti itu kayak misalkan karena tertib administrasinya tidak ditempuh akhirnya ya terkatung-katung nih kurang begitu jelas bagaimana statusnya. Terus terkait yang masalah person to person ketika misalkan saya dapat waris nih dari kakek saya, artinya nama saya cuma terima berkas tapi bidangnya di mana dan lain-lain. Terus ada lagi satu nih ada beberapa banyak lah desa. Jadi kayak desa ada satu bloknya di kawasan masuk ya kaki bukit gitu. Tapi secara legal, secara overlay datanya kita lihat itu masih hak milik nih, bukan kawasan hutan, bukan lain. SPPT-nya selalu ada nih tertagih gitu PPB-nya. Tapi masyarakatnya, kok masyarakat mau bayar? Tapi pada saat kita ukur, saya nggak tahu batasnya di mana. Itu hampir satu blok plus satu hambaran. Agak lucu juga. Gitu, masyarakat mau bayar PBB, tapi dia sendiri tidak tahu batasnya di mana. Lucu juga ya. Tapi walaupun akhirnya kita paksakan untuk melakukan pengukuran di sana, yang kita temuin ya banyak juga Mas. Dari mulai hewan-hewan babi hutan, dari mulai macan tutul ya kita temuin juga di sana.
Kalau kayak gitu Pak, bisa nggak Bapak membuat ini apa ya, merumuskan sebetulnya ada mitos apa di masyarakat itu? Kok bisa kayak misalnya tadi itu, tanahnya aja nggak tahu tapi dia mau bayar pajak tuh, ya kan? Itu yang jadi PR sampai sekarang. Itu Pak, Serius, saya sakti. mitos apa gitu? Saya pribadi kan nggak ngapain kalau saya punya ada tagihan ke saya atas objek tanah atas objek tanah gitu. Cuma saya tidak tahu nih lokasinya di mana dan lainnya, saya bayarkan nih gimana. Saya nggak ngerti ini prosesnya. Tapi setelah dalam artian setelah apa namanya setelah bersepakat akhirnya gini, karena memang batas-batasnya juga tidak tahu. Jadi konsepnya kayak konsolidasi tanah tuh Mas. Yang penting ya kita kutip dulu. Kita susun dulu secara apa namanya luasnya per orang dapat berapa dan lainnya. Akhirnya kita lakukan susun tanpa mengurangi nilai sesuai luasnya, cuma garis batasnya yang kita rapihkan gitu, seperti itu jadinya. Cuma terkait pertanyaan yang tadi, ada mitos apa, saya juga kurang tahu kok bisa. Mungkin dia kelebihan uang, Mas. Atau mungkin ada salah, ya apa ya, kebanggaan tersendiri bisa bayar itu kali. Jadi saya punya SPPT banyak nih. Oke, sekarang kita masuk ke tantangan masa depan nih. Dengan canggihnya teknologi pemetaan saat ini, itu kalau menurut Bapak, itu memudahkan kerja, atau justru ada tantangan yang menambah beban pundaknya KJSB, Pak? Misalnya, gara-gara pakai alat ini, orang jadi nggak percaya, akhirnya kita harus memberikan edukasi dulu misalnya gitu Pak. Atau memang dengan hadirnya alat yang canggih tadi, itu otomatis langsung mengupgrade atau memberikan Bapak suatu nilai tambah, lebih cepat, lebih mudah, dan masyarakat pun langsung menerima gitu Pak. Ada tantangannya Pak? Kalau dari sisi kemajuan teknologi, betul ya, kemajuan teknologi itu kan saat ini berkembang sangat pesat. Jauh. Cuma, nggak tahu nih, Mas Febrio sepakat nggak dengan saya? Secanggih-canggihnya alat gitu. Tetap PR kita adalah seberapa besar pengetahuan penunjuk batas tentang batas tanah. Ya betul itu. Itu yang jadi PR. Karena yang dipetakan kan memang batas itunya. Iya. Jadi saya mau bawa meteran ke lapangan, saya mau bawa GPS, saya mau delineasi pakai citra yang resolusinya milimeter. Ketika yang menunjukkan ya memang orang yang tidak tahu batasnya, sama aja bohong. Karena maksudnya jadi pekerjaan itu jadi tidak sekali selesai gitu. Ketika ditunjukkan oleh kuasa ya pemilik menunjukkan ke kuasa menunjukkan tanah, tapi ketika diklarifikasi di pengumuman keberatan dari pemiliknya, itu kan sering terjadi di lapangan. Jadi PR kita semua adalah bagaimana menyadarkan teman-teman bahwa pengetahuan akan batas itu adalah hal yang mutlak. Itu tidak bisa, apalagi kalau berbicara pengukuran untuk sertifikat itu kan hasilnya adalah produk hukum. Kembali saya juga kemudian ada pengalaman di penunjukan batas terkait batas desa, itu juga produk hukum karena outputnya adalah Perbuk. Batas provinsi output malah lebih besar lagi Permendagri. Nah itu kadang-kadang di lapangan terlalu orang menggampangkan. Itu batasnya sudah jelas kok, di sana batasnya adalah sungai. Tapi ketika kita telusuri ternyata wah ini batas aliran sungainya batasnya bukan yang ini, yang dulu mah alirannya ke sebelah sana. Nah, ya, banyak orang-orang yang menggampangkan seperti itu. Terus ya terlalu banyak nanti kaitannya ke ini, ketika ditarik skalanya lebih besar ke urusan makro, urusannya nanti ke kalau berkait masalah batas Mas, urusannya nanti ke masalah RDTR. RDTR kan produknya batas desa, batas kabupaten dan lainnya harus sudah produk hukum. Ketika RDTR-nya sudah disahkan, ternyata batasnya belum sip, malah jadi konflik gitu. Seperti itu. Ada nggak Pak, misalnya kalau saya sih bayangnya gini ya, kalau yang misalnya orang-orang yang zaman dulu itu kan mereka tuh mantep kalau kita tuh ngukur tuh pakai meteran tuh, tarik itu kan. Ya. Sementara sekarang kan Bapak ke lapangan bawa kors tuh. Kors itu kan paling cuma tongkat sapu gitu kan. Orang yakin nggak bahwa ini bener nggak sih ukurnya gitu Pak? Jangan-jangan mereka mikirnya ini bohong-bohongan atau gimana gitu Pak? Pernah nggak gitu ketemu sama orang yang kayak gitu? Pak pakai meteran aja sih Pak gitu misalnya loh Pak. Ya. Kalau kita kan terbiasa ini Mas, kalau saya terbiasa, saya mengadopsi kebiasaan di kantor saya yang lama dalam artian ketika kita bawa senjata, kita bawa alat ukur ke lapangan, kita harus memastikan bahwa alat ini firm. Artinya sudah terverify. Jadi di kantor kita tuh kayak ada ada koordinat yang memang sudah kita statik ya. Akhirnya koordinatnya sudah tetap. Kita ukur nih koordinatnya sama nggak, selisihnya berapa. Artinya ketika selisihnya memang di bawah ketentuan SLA, kita kan ada service level agreement, artinya itu adalah mini kontrak lah, bahwa gambar yang kita state ini ketelitiannya berapa. Ketika hasil ukurnya memang di bawah
ketelitian yang diharapkan, akhirnya alat ini sudah bisa dipakai untuk pengukuran. Ketika dibawa ke lapangan, kita menjelaskan ke masyarakat, Bu, ini alatnya apa, bagaimana cara dia merecord koordinat, dan kita biasanya menunjukkan, biasanya kita ambil jalan aja, Mas. Jadi jalan kan ada garis putih ke garis putih. Ini Bu, kalau tidak percaya kita bandingkan ya, tarik meteran, sana sini 6 meter. Dikasih contoh ya, Mas? Iya, kita tarik satu titik ke satu titik, kita ukur distance-nya itu biasanya sama, hanya selisih milimeter saja. Jadi mereka udah paham bahwa memang alat itu benar gitu. Betul. Termasuk pun ketika kita misalnya terakhir ya, PTSL terintegrasi juga menggunakan foto udara. Jadi foto udara yang sudah kita otomosaik, kita bandingkan tuh di jalan. Nih Bu, tarikan jalan berapa? 6 meter. Kita ukur ya Bu di mana? Di foto, dan ternyata ukurannya juga sama. Seperti itu. Untuk meyakinkan klien bahwa kita bermain di kanvas yang memang sudah tervalidasi. Oke. Ini kita kembali ke tadi skala 3 dari 10 ya Pak ya, kesadaran masyarakat tuh. Supaya masyarakat tuh naik tuh, jangan di 3 tapi naik ke 4, 5, 6, bahkan mungkin mendekati 9, 10 gitu ya. Kita perlu memberikan mereka tuh pengetahuan dampak paling merugikan bagi masyarakat ketika mereka tuh mengabaikan kadastral gimana Pak? Dampak yang paling merugikan. Jadi kalau cuma dikasih yang bagusnya kan kadang-kadang orang terbuai gitu. Tapi mereka tuh perlu tahu tuh dampak yang paling negatifnya itu apa kalau sampai mereka tuh tidak sadar-sadar tentang masalah pentingnya kadastral itu Pak. Apa Pak dampaknya? Dulu sih, nih nggak tahu nih. Kalau saya dengar kan isu-isunya Pak Wamen ya. Pak Wamen itu sempat memberikan ide yang berbasis kewilayahan, ya kan? Nah, menurut saya itu juga penting karena itu dulu beberapa tahun sebelumnya saya juga pernah ngobrol dengan teman-teman di Kantas ini kan, dalam artian kita harus mencetak kader berbasis kewilayahan. Bila perlu desa ya, satu desa satu kader. Alam artian itu yang jadi kepanjangan tangan kita nih di BPN, karena untuk BPN menjangkau ke daerah-daerah itu kan agak sulit. Nah itu jadi corong informasi kita. Itu berarti kan ini cara kita untuk memberikan informasi itu datang hadir ke masyarakat lebih cepat. Cuma dari sisi masyarakatnya Pak, kalau seandainya mereka itu tidak pernah mengupdate pengetahuan diri mereka itu tentang ternyata penting yang namanya sertifikat, ternyata penting untuk memasang patok. Mereka itu akan dapat apa gitu potensi yang terburuknya untuk mereka loh. Kalau itu kan tadi kan cara kita untuk menjembatani masalah ya. Nah kalau dari sisi masyarakat Pak, kalau seandainya mereka itu abai tentang masalah tanah, masalah batas dan sebagainya, itu kira-kira potensi apa yang akan mereka hadapi? Pertama, kalau berbicara di peraturan kan jelas ya. Pertama pemilik tanah wajib memelihara tanda batas. Karena posisinya ketika tanda batasnya tidak dipelihara, itu ya ada tagline pasang patok anti cekcok gitu ya. Nanti akan potensi cekcok dan lain. Gini Mas, kalau hanya mengandalkan batas alam kayak pohon bisa ditebang. Kalau hanya mengandalkan batas batas buatan maupun batas alam lah, sungai, tanggul, mungkin semua bisa dirusak dengan alat. Tapi ada satu yang tidak pernah hilang. Ketika batasnya berbasis koordinat, mau longsor kayak di Palu, mau banjir bandang kayak di Palu, semua tanda batas hilang. Tapi ketika direcord dengan baik di koordinat, kita tinggal pengembalian batas. Itulah pentingnya dalam artinya ini juga mungkin ini Mas, banyak teman-teman itu oke lah kalau berbicara sertifikat dari sisi administrasi, dari sisi mungkin dari sisi ketersediaan anggaran dia juga terbatas. Cuman kan pentingnya mendaftarkan tanah agar terdaftar di sini. Dan pendaftaran tanah kan ada proses pengukuran PBT, ada proses pengakuan hak. Minimal pendaftaran supaya bidang tanahnya terdaftar, supaya tadi batas tanahnya sudah berbasis koordinat, itu kan yang belum tersampaikan dengan baik juga. Maka itu jadi PR kita juga. Pengertian bidang tanah terdaftar bukan berarti statusnya 100% sertifikat, tapi terdaftar, terpetakan itu kan itu penting. Karena antisipasinya adalah tadi, kita nggak tahu ketika ada bencana datang, semua batas baik itu fisik maupun buatan maupun alam itu kan bisa hilang. Tapi ketika batas berbasis koordinat itu ya hampir sudah dipastikan bisa dikembalikan batasnya lah. Oke. Terus ini mendekati penutup ya Pak. Apa yang ingin Bapak sampaikan pada masyarakat Pak? Supaya mereka itu bisa lebih tertib administrasi pertanahan itu. Waduh, saya kayak pejabat nih. Kenapa? Kan Bapak yang sering menghadapi masyarakat ya. Kira-kira kata-kata apa yang paling pas bisa menusuk hati mereka itu supaya sadar itu Pak. Oh ya ternyata memang penting ya gitu ya.
Yang pertama itu tadi, yang pertama buat masyarakat, yang pertama seperti yang saya singgung di awal, jangan pernah melakukan transaksi hanya mengutip dari berkas-berkas yang tidak jelas. Seperti apa namanya kalau berbicara ya kayak misalnya hanya mengutip dari SPPT PBB, karena kalau mau ditarik metodologi pengukurannya itu pun kan itu pengukuran berbasis fiskal ya, bukan kadastralnya. Pengukuran kalau berbicara mau transaksi itu harus berbasis metodologi kadastral. Jangan berbasis fiskal, karena fiskal kan masih bisa dinaik turun sesuai dengan kesanggupan si pemiliknya kan. Itu satu. Terus yang kedua adalah itu tadi, bahwa pengertian bidang tanah terdaftar itu bukan berarti 100% sertifikat. Memang apa namanya itu, tapi untuk apa namanya ya, untuk mengamankan atau supaya tanda batasnya tidak hilang, itu masyarakat harus segera memetakan bidang tanahnya ke BPN dengan cara pengajuan peta bidang tanah. Agar tadi ketika bidang tanahnya sudah terdaftar di BPN, ketika suatu hal yang terjadi di objek ada penyerobotan dan lainnya, itu bisa dilakukan di pengecekan plotting di BPN. Karena kalau tidak ada plotting atau belum terpetakan di sini, bidang tanah Bapak Ibu ada sengketa, itu ketika minta bantuan plot, ya gimana orang di sini juga belum terpetakan, iya seperti itu. Terus yang ketiga apalagi ya? Aktif lah, proaktif dalam artian karena kan administrasi pertanahan ini kan kayak pajak ya, aturannya cepat banget berubah, ada update dan lain, bukan berubah sih, cepat banget update-nya. Jadi proaktif untuk menanyakan ke desa ataupun ke orang-orang yang memang dipercaya untuk terkait itu. Dan sebenarnya kalau masyarakat datang ke ATR BPN hanya untuk sekedar konsultasi dan itu juga diperbolehkan kayak Mas? Bisa. Jadi maksudnya jangan malu untuk datang ke kantor pertanahan, ngobrol, kenal lebih dekat. Jadi ya tidak perlu takut lah seperti itu. Datang langsung gitu lah. Datang langsung, betul. Ya. Diterima main ke ini. Diterima di ruangan Pak Febrio nih. Kalau mau ukur pokoknya ke tempatnya Pak Yugi. Oke. Oke, sekarang yang terakhir Terakhir nih. Apa harapan Bapak selaku KJSB terhadap kebijakan pemerintah terkait peran profesi KJSB di masa mendatang? Kalau berbicara peran KJSB ke depan, untuk KJSB-nya dulu sendiri ya, saya harap semua KJSB maupun seluruh berlisensi yang ada di seluruh Indonesia bisa segera menyiapkan diri secara kapasitas, secara kemampuan, personil, alat, dan lain-lain. Karena yang kita hadapi adalah masyarakat banyak. Ini saya lihat kan teman-teman di ATR BPN juga sudah overload nih. Nah, tumpahan-tumpahan overload ini harus segera kita tangkap agar kita bisa sama-sama melayani masyarakat dengan baik. Kalau dari sisi Kementerian ATR BPN ini saya harap ya akan segera ada kebijakan yang agar KJSB ini diterima di seluruh kantor pertanahan. Karena kalau berbicara kan belum semua ya, belum semua, apalagi bicara ya provinsi-provinsi lain. Yang harapannya seperti itu. Jadi semoga komunikasi antara KJSB dengan kantor pertanahannya segera terjalin dengan baik. Ya harapannya tadi supaya isu-isu miring terkait masalah layanan pengukuran dan pemetaan di kantor pertanahan bisa segera kita atasi sama-sama. Seperti itu, Mas. Oke. Diminum dulu Pak kopinya, Pak. Siap. Karena yang terakhir ini pertanyaannya agak panjang gitu jawabnya. Jadi yang terakhir kan penutup ya, Pak ya. Sekarang saya pengen ada ekstra cerita nih. Konflik atau sengketa apa yang pernah melibatkan KJSB, Bapak ya, KJSB Yugi tadi. Yang paling menarik itu Pak, sengketa nih. Yang pokoknya kaitannya sama sengketa gitu. Ada nggak Pak? Di bidang apa nih? Pas ukur pokoknya. Entah Bapak itu terlibatnya itu pas masuk ternyata itu tanah sengketa. Atau kalau enggak, mungkin ada tempat-tempat yang dia itu merupakan proyek pemerintah, pas ke lapangan ternyata masyarakatnya banyak ngaku misalnya gitu. Kan banyak sih kejadian kayak gitu Pak. Pernah nggak kayak gitu Pak? Kalau bicara yang terparah, itu kebetulan bukan di kadastral, tapi kegiatan pemetaan inventarisasi biasalah, pemetaan aset. Yang kebetulan kita pernah ngukur sepanjang 300 km aset. Pada situ PT di
ke apa namanya? Aduh, atasnya lagi tuh yang mau nyebrang ke itu apa ya? Masih Oh, 300 kilo. Nah, apa namanya, pada saat kita kan nginvent aset diserah terimakan ke aset mau diserah terimakan kita inventarisasi kan. Nah, pada saat itu banyak nih kejadiannya, bukan entah ada tendensi apa, surveyor saya pernah disandra di posko lah gitu. Satu. Dan kedua, pernah yang terparah lagi di kegiatan yang sama, surveyor saya dibanjur bensin udah siap dibakar. Itu mungkin ada tendensinya adalah ke sana. Terus ya di lapangan konflik. Kalau di kadastral itu yang lucu apa ya? Kita pengukuran untuk pengadaan tanah, Mas. Sudah jelas kita pasang trasenya gitu ya. Trase akhirnya daerah area yang terdampak adalah yang kita patokin kan. Nah, ada masyarakat yang di luar patok yang dia ingin diukur, padahal sudah tahu bidang tanahnya itu tidak ikut pembebasan. Tapi dia ingin diukur, paksa untuk ingin sekalian diukur. Tapi pada saat diukur, dia pun dengan tetangganya yang notabene adalah adik kakaknya, masih saudara, itu tidak sepakat. Jadi sebenarnya ini orang berdua meributkan apa ke saya gitu. Agak lucu juga. Karena dia udah tahu bidang tanahnya tidak terdampak, minta diukur. Tapi ketika kita ya sudahlah, ibarat kita pengen tahu luas aja, kita hitung di tempat gitu kan, itu kan ya sekalian jalan. Tapi ketika itu loh malah sengketa gitu. malah dia ribut sendiri, itu kan agak lucu. Lucu ya berarti ya. Oke. Ada Pak closing statement Pak yang mau disampaikan Pak? Siapa tahu masih ada yang ketinggalan? Nggak ada. Terima kasih aja Mas buat bintangku dan dosen terbang. Bintangku dan dosen terbang, terima kasih atas undangannya. Semoga sukses. Ini benar-benar tanpa persiapan. Saya kesini hanya ingin sekedar ngobrol, bertukar pikiran, tapi malah didokumentasikan. Disambut dengan kamera. Iya, disambut dengan kamera. Karena jarang bisa ketemu beliau ini sibuk banget. Mumpung kesini dan beliau punya banyak cerita di lapangan, kita dokumentasikan. Terima kasih banyak. Kira-kira itu yang dapat kita sampaikan kepada pemirsa sekalian. Dan saya yakin ini bisa menambah pengetahuan masyarakat tentang ternyata ada poin-poin tertentu yang mereka tuh harus lebih melek gitu ya, lebih sadar gitu. Jangan terbuai dengan kenyamanan saat ini, karena ternyata ya tadi contohnya sekarang aman tuh tanahnya tuh, Bapak Ibu semua punya tanah tuh aman. Tiba-tiba misalnya amit-amit, jadi bukan berdoa ya, ada bencana misalnya Pak ya, likuifaksi seperti di Palu itu, atau banjir bandang, hilang semua batas-batasnya, pohon hilang, pagar hilang, bahkan rumah pun bisa terserabut dari pondasinya ya kan. Itu ternyata yang paling aman untuk mengembalikan batas bidang tanahnya ya kalau dia sudah pernah terpetakan gitu, terpetakan oleh BPN atau KJSB gitu. Kalau seandainya belum pernah terpetakan ya wassalam, gimana kita membalikinya kan. Iya. Berbasis langit, dulu patok berbasis langit. Nah, itu patok berbasis langit artinya sudah berbasis koordinat, itu paling top. Paling top itu, insya Allah itu pasti paling aman lah. Itu Bapak Ibu semuanya, para pemirsa sekalian di dua podcast Bintangku dan Dosen Terbang. Selanjutnya silakan kalau ada ide apa, silakan ditambahkan di kolom komentar, nanti pada tahapan berikutnya kita akan bahas atau kita hadirkan narasumber yang sesuai itu. Terima kasih banyak Pak Yuki, mohon maaf kalau ada kekurangan selama penyambutan ataupun pertanyaannya agak ngawur atau miring-miring gitu ya. Insya Allah ini akan sekalian untuk mempromosikan KJSB Yuki ini. Wah, itu top. Terima kasih. Terima kasih. Paling enggak sudah kenal Pak Yuki itu yang ini gitu. Oh, gitu. Siap. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Thank you. Apa namanya? Oh ya Bu. Maaf batin kalau ada ini salah Bu ya Bu. Bu Lina, sampai jumpa Bu. Siap. Sama aja Bu, langsung. Lanjut Pak. Biar saya juga. Enggak, pertanyaan yang tadi dulu belum siap. Yang tadi kan harapan buat. Yang asosiasi, yang profesi. Oh iya.